Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Meko, ya, tentunya di channel dari Meko 86. Baik, tentunya dalam kondisi yang masih sama ya. Pada hari ini kita masih dalam raut kesedihan karena memang masih banyak penambahan setiap hari kasus COVID-19 atau Corona ini, ya, yang sampai hari ini kita mendapatkan berita bahwa sudah kurang lebih sekitar 3.000 orang, ya, dan sudah ada yang meninggal bahkan lebih dari 100 orang, tapi juga ada yang sembuh, alhamdulillah, ya. Artinya ini tidak main-main dan ini sangat mengerikan. Kalau kita tidak bersama-sama, kita tidak mengikuti anjuran dari pemerintah, dan kita tidak peduli akan semua ini akan terus bertambah. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita abai dan kita merasa acuh dengan semua ini, kita pun bisa terkena. Memang semua ini menjadi hal yang sangat buruk, ya, bukan hanya untuk kita di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tentunya punya efek yang luar biasa. Ketika semua banyak yang di stop, banyak yang sudah di PHK, banyak pekerja, karyawan yang sudah dirumahkan oleh perusahaannya, karena semuanya harus dibatasi, bahkan harus ditutup untuk menghindari keramaian. Tentunya tidak ada yang mau akan semua ini, tapi insya Allah semua akan berlalu jika kita mau bersama-sama, kita mau mengikuti himbauan dan arahan dari pemerintah untuk tidak keluar rumah jika Anda tidak perlu, jika tidak ada hal yang penting, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan tetap mengikuti anjuran dengan menjaga jarak, ya, yaitu physical distancing, agar supaya kita tidak terjangkit atau terkena virus COVID-19 ini dari lingkungan sekitar kita. Bagi yang masih bekerja seperti saya ya, yang harus di luar rumah, tentunya ini menjadi sangat menyedihkan dan tentunya sangat mengkhawatirkan. Tapi tidak perlu terlalu panik. Tentunya jalannya masih ada. Yang penting kita mau dan kita bisa melaksanakannya. Dan insya Allah kita akan terlindungi. Yang pertama adalah menjaga kesehatan kita sendiri, ya. Baik itu dari pola makan, ya. Mungkin minum vitamin, menjaga jangan sampai tidurnya kurang, ya, dan menyempatkan diri untuk berolahraga. Tidak perlu lama, cukup 15 menit di pagi hari, ya, ketika ada terik matahari, kita menggerakkan badan, ya, di bawah terik matahari pagi itu bagus karena itu ada vitamin D yang bisa menambah imun untuk kesehatan kita. Ini sepele, tapi memang ini sangat bermanfaat dan dianjurkan oleh para medis atau para kedokteran, ya, agar supaya kita bisa menambah daya tahan tubuh kita atau imun kita untuk melawan virus corona ini. Di balik kesusahan tentu ada hikmah. Virus corona memang sangat berdampak bagi kehidupan, baik itu ekonomi maupun tentunya yang paling mengerikan adalah
kesehatan kita. Tapi ada satu efek yang menurut saya sangat luar biasa. Ketika adanya virus corona, mau tidak mau, suka tidak suka, kebiasaan lama kita tinggalkan, dan kebiasaan baru itu yang sangat positif dan sangat bagus, itu bisa selalu diterapkan setiap hari, bahkan bukan hanya setiap hari, tapi setiap jam, yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan adanya ini, kita juga bisa menerapkan kehidupan sehat, ya, bukan hanya di saat COVID. Nah, mungkin nanti setelah COVID selesai, kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat positif ini, yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun, ya, kurang lebih 20 detik, dan disiram dengan air yang mengalir. Menurut saya ini salah satu hal yang ada hikmah dari semua ini dalam segi positifnya, ya. Dan saya rasa anjuran pemerintah sudah jelas. Yang pertama adalah mengurangi aktivitas di luar rumah, menjauhi keramaian, ya. Tidak perlu keluar rumah apabila tidak perlu, ya, tidak ada hal-hal penting. Dan rajin mencuci tangan, ya, rajin membersihkan badan, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, itu sangat luar biasa anjurannya, dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri dan tentunya keluarga kita. Oke, dalam hal ini juga ada satu hal yang sangat-sangat menurut saya ini sangat penting, dan ini sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat diarahkan kepada kita seluruh masyarakat, baik di Jakarta maupun di Indonesia. Dan saya pun memberikan ini nama, ya, memberikan namanya adalah hashtag dalam ini adalah Germas, gerakan memakai masker. Jadi apabila Anda ingin tetap beraktivitas di luar rumah, semisal Anda bekerja ataupun Anda bepergian untuk membeli sembako atau apa, Anda diwajibkan menggunakan masker, ya. Mungkin semuanya sama seperti saya bertanya, masker susah Pak, sekarang mau beli mahal. Betul, itu adalah pertanyaan yang saya pun susah untuk menjawabnya, karena saya pun sama, untuk memperoleh masker sulit sekali. Maka dari itu juga saya mengajak, ya, bagi saudara-saudara yang mungkin punya harta berlebih yang melihat video ini, ya, sisihkanlah uang kalian, ya. Tidak akan jadi miskin kalian ketika kalian mengeluarkan uang kalian untuk suatu hal yang baik, yang sosial sifatnya, apalagi dalam suatu situasi seperti ini. Sisihkanlah. Kalian bisa membelikan atau memberi kepada masyarakat, baik itu berupa uang atau masker, ya. Tapi bagusnya Anda membeli masker sendiri dan Anda bagikan kepada masyarakat. Jadi langsung ke titik poinnya, yaitu memberi masker, ya, karena kita sedang menyuarakan untuk gerakan memakai masker, ya. Silahkan, bagi Anda yang punya harta berlebih, bagi Anda yang merasa selama ini Anda adalah orang-orang kaya di luar sana, siapapun Anda, mau kenal mau tidak, tapi silahkan keluarkan jiwa sosial Anda sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di lapangan, yang ada di luar, yang masih bekerja mencari nafkah, karena mereka tidak bisa berhenti untuk bekerja, karena untuk menghidupi keluarga mereka. Ayo kita berbagi sedikit dengan memberikan masker kepada mereka. Tentunya itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan apresiasinya pasti akan sangat tinggi. Saya bukan orang kaya. Saya hanya bisa berteriak seperti ini untuk mengajak, untuk menyuarakan, untuk bersama-sama, agar supaya kita semua terhindar dari COVID-19 ini, dan supaya tidak bertambah lagi korban-korban selanjutnya. Ya, cukup yang sudah ada, dan semoga mereka semua dalam keadaan sehat dan mereka sembuh. Bagi yang sudah
dipanggil untuk menghadap Allah. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, bagi yang saat ini masih berjuang, semoga mereka diberikan ketabahan, kekuatan, dan tentunya diberikan kesembuhan, kesehatan. Dan untuk para dokter, tentu mereka adalah suatu pahlawan yang luar biasa ya. Mereka adalah pahlawan yang saat ini di saat medan perang adalah para tentara ataupun para polisi. Tapi di saat seperti ini, para medis lah, dokter, suster, dan perawat dan semuanya yang menjadi pahlawan. Kita harus mendoakan mereka, semoga mereka dalam keadaan sehat, semoga mereka dalam keadaan dalam keadaan baik, ya, karena mereka meninggalkan keluarga dan mereka bersentuhan langsung terhadap pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif. Tentunya mereka juga memiliki rasa was-was, memiliki rasa takut, tapi mereka adalah pahlawan. Mereka adalah dokter yang sudah disumpah untuk tetap menjalankan tugas mereka. Mari kita dukung mereka, mari kita support mereka, mari kita doakan mereka semua. Semoga mereka dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita masyarakat, baiknya kita ikuti aturan, kita ikuti himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan semua yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mengurangi kegiatan di luar rumah. Ya, apabila Anda tetap mau keluar rumah dan bekerja, gunakanlah masker agar supaya terhindar dari penyebaran virus ini, ya, memutus mata rantai dari pandemi COVID-19 ini. Untuk masker sendiri, ya mungkin seperti yang tadi saya bilang, ya kalau kita memang sulit, ya saya pun sendiri sulit sekali mendapatkan ini, ya mungkin ini saya juga diberi oleh kantor tempat saya bekerja ya mungkin satu hari satu, ya mungkin, tapi alhamdulillah masih ada. Dan juga kami sama rekan-rekan ya bersama satu profesi swadaya untuk membeli yang kain ya. Ini yang kain. Nah, ini juga efektif digunakan ya. Apabila memang yang seperti ini sudah langka dan sulit dan tentunya juga mahal, kita juga bisa menggunakan yang kain. Ya, karena ini juga sudah dianjurkan oleh pemerintah atau dinas kesehatan juga bisa digunakan, namun dalam skala yang tidak lama ya dalam penggunaannya, yaitu maksimal 6 jam ya kalau saya tidak salah. Tolong diralat, silakan tulis di komen ya. Dan ini bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali, tentunya dicuci dengan deterjen ya supaya bersih kembali, kita jemur dan kita bisa pakai kembali. Jadi saya mengajak untuk seluruh masyarakat di Indonesia, apabila memang sulit untuk membeli, mungkin Anda bisa atau saudara Anda yang bisa menjahit, silakan dibuat sendiri di rumah ya, bisa dibuat di rumah sendiri ya yang seperti ini. Mudah-mudahan setidak-tidaknya bermanfaat untuk bisa sedikit memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita dari pandemi COVID-19 ini ya. Tidak banyak yang bisa saya ucapkan ya, karena memang ini adalah suatu hal yang sangat sulit ya untuk diungkapkan, bahwa memang ekonomi saat ini sedang ambruk. Tentunya juga semua kita sangat berempati atau ya merasakan bahwa sudah ada teman-teman sejawat atau yang rekan-rekan juga dalam satu profesi dengan saya yang sudah dirumahkan ataupun sudah ada yang beritanya di PHK. Tentunya ini sangat menyedihkan ya, tapi ini semua bukan kehendak dari pihak perusahaan juga, karena memang kondisinya yang sangat sulit. Dan tentunya kita hanya bisa berdoa semoga ini cepat berlalu dan semoga semua bisa kembali seperti semula dan normal. Ya, untuk rekan-rekan semua, tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, lindungi diri Anda dan lindungi keluarga Anda dengan tetap di rumah saja. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila videonya kurang bagus atau ada kata-kata yang tidak pas, silakan dikoreksi. Ya, apabila Anda menyukai video ini, saya hanya mengajak dan menyuarakan untuk gerakan menggunakan masker. Ya,
Silakan informasikan kepada saudara-saudara semua, apabila Anda keluar rumah silakan menggunakan masker untuk menghindari dari penularan COVID-19. Ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, silakan di komen di bawah. Ya, silakan dikoreksi. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan tentunya di subscribe ya untuk YouTube saya. Ya, dari Meko 86. Ya, silakan di share sebanyak-banyaknya kepada sosial media yang lain apabila video ini menurut Anda bermanfaat. Dan tentunya tidak ada niat lain selain ayo kita semua bisa, kita bisa melawan virus corona. Insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.